Halo guys, apa kabar semuanya? Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Iya guys, seperti yang sudah Anda ketahui, sang motivator Bapak Mario Teguh kali ini masuk berita lagi. Dan pemberitaan yang cukup ramai ini yaitu tentang beliau yang konon katanya tersandung tindak pidana penipuan. Karena video-video tentang penipuan cukup laris manis di channel ini, jadi saya akan menyempatkan untuk membahasnya kali ini. Iya, Bapak Mario Teguh kita kenal sebagai salah seorang motivator handal yang beberapa waktu lalu sangat populer di seluruh televisi swasta di Indonesia yang sering menyiarkan tentang programnya yang utamanya yaitu berisi motivasi-motivasi untuk menjalani kehidupan dan untuk meraih kesuksesan. Sehingga beliau pun dikenal sebagai motivator ulung. Namun sejak kejadian, ada seseorang yang mengaku sebagai anaknya, yaitu Mas Kiswinar Teguh, yang awalnya tidak dia akui sama sekali, bahkan dia menantang untuk membuktikan jika Mas Aryo atau Mas Kiswinar tersebut adalah anaknya, sehingga akhirnya kejadian tersebut juga menjadi urusan polisi, dan akhirnya pihak kepolisian jugalah yang memfasilitasi untuk mengadakan tes DNA keduanya. Dan hasilnya ternyata si Mas Kiswinar Teguh tersebut adalah benar anak kandung dari Pak Mario Teguh sendiri. Dan sejak saat itu, reputasi Mario Teguh sebagai motivator ulung yang baik hatinya dan super akhirnya runtuh, hancur, berkeping-keping. Namanya tercoreng dan banyak stasiun TV akhirnya tidak lagi menayangkan acara-acara beliau. Saya sendiri punya pengalaman cukup menarik beberapa waktu lalu ketika Pak Mario sudah tidak lagi berada di puncak kejayaannya, namun beliau masih cukup aktif di media sosial, salah satunya yaitu media sosial Facebook. Saya sempat berkomentar di salah satu postingan dia, dan komentar saya sama dengan apa yang sering diucapkan orang-orang, kalau nggak salah waktu itu yaitu saya tulis, hidup ini tidak seindah cocote Mario Teguh. Setelah itu saya dihubungi oleh staf dia dan kayaknya mereka marah guys. Stafnya kayaknya marah dan mengatakan akan mencari saya ke tempat kerja, ke BINUS, tempat saya ngajar. Katanya dia akan datang ke tempat saya untuk meminta pertanggungjawaban tentang komentar saya tersebut. Dan saya sempat dikirimi pesan bahwa ia sudah dekat, bentar lagi sampai di tempat kerja saya. Namun tunggu, staf atau admin dari fans page Mario Teguh di Facebook tersebut sama sekali akhirnya tidak muncul. Ya mudah-mudahan mereka udah nggak marah lagi ya, karena bukan saya doang yang bilang kalau hidup ini tidak semudah cocote Mario Teguh, tapi banyak orang lain yang juga mengucapkan hal yang sama. Ya, kasus kali ini yaitu dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh istri dari Mario Teguh dan tentunya Pak Mario sendiri juga tentu terlibat ya, karena mereka adalah suami istri yang telah dilakukan kepada juga pasangan suami istri yang mengaku telah rugi sampai 5 miliar rupiah karena kerjasama yang dijanjikan oleh istri Pak Mario Teguh untuk bekerja sama dengan pasangan suami istri tersebut. Saya sendiri tadi sudah sempat menonton di channel Deddy Corbuzier ya. Kedua suami istri tersebut diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Dan karena Deddy-nya juga pintar memancing, si istri sampai menangis terseduh-seduh di acara tersebut ketika menyampaikan dan menjelaskan kejadian bagaimana ia dan suami sampai ditipu sedemikian rupa lewat berbagai janji manis yang ternyata semuanya tidak menjadi kenyataan. Kalau Anda sendiri apakah masih ingat tentang semua kata-kata dan wejangan serta motivasi dari Mario Teguh tersebut guys? Coba Anda tuliskan
Di kolom komentar salah satu kata-kata dari Pak Mario Teguh yang masih Anda ingat. Nah, buat kita orang kebanyakan guys, karena kita selalu mendengarkan khotbah dan saran dari Mario Teguh ya. Tapi nyatanya ia sendiri justru kemudian terjungkal dari puncak kepopulerannya dan akhirnya banyak orang juga menjadi tidak respect lagi dengan dia. Kalau kita bahas gimana ya kira-kira biar hasilnya beda ya guys, sehingga Pak Mario Teguh tidak usah jatuh dari singgasananya sebagai motivator ulung waktu itu ya. Kalau menurut saya sendiri sih ada beberapa hal yang sebaiknya dia lakukan dengan cara yang berbeda dari apa yang telah dia lakukan. Misalnya ketika ada orang yang mengaku sebagai anaknya, saya rasa dia jangan marah dulu, jangan antipati dulu, jangan menyerang dulu ya, seolah-olah dia itu memang betul-betul bukan anaknya ya, karena kemungkinan itu cukup besar. Dibuktikan dengan akte kelahiran. Apa salahnya Pak Mario Teguh yang terkenal baik hatinya itu berbicara dengan lembah lembut di depan televisi, tanpa harus mempergunakan emosi ya. Nggak usah, ayo saya tantang kamu membuktikan kalau kamu memang anak saya. Nggak usah begitu kali ya. Dengan lemah lembut berbicara, Mas Aryo, kalau memang kamu adalah anakku, mari kita lakukan tes DNA. Dan kemudian ketika tes DNA tersebut keluar, Pak Mario pun seharusnya berbicara lagi kepada publik. Nyatakan bahwa ia sudah keliru menganggap Mas Aryo itu bukan anaknya dan meminta maaf, kemudian memeluk Mas Aryo dan menangis di depan umum ya. Kalau dia melakukan hal itu, saya rasa nama Mario Teguh tidak akan demikian hancur ya. Jadi ini menurut pendapat saya pribadi ya guys, karena Pak Mario Teguh juga sering mengkhotbahi kita, jadi kali ini kita juga kasih saran deh buat dia ya. Bagaimana seharusnya dia bertindak sehingga namanya dan reputasinya tidak perlu hancur. Untuk kasus penipuan kali ini, biarlah aparat yang berwenang yang akan memutuskan manakah pihak yang bersalah. Apakah memang benar Pak Mario Teguh melakukan penipuan, atau apakah ini cuma masalah one prestasi atau janji yang tidak ditepati, atau mungkinkah juga sang pelapor juga menyampaikan beberapa kebohongan seperti yang disampaikan oleh Mario Teguh dalam press release-nya ya. Dia bilang, wah itu cuma fitnah, itu cuma fitnah yang murahan untuk menjatuhkan dan menjelekkan nama saya. Walaupun usia beliau sudah agak lanjut ya, tapi gayanya masih tetap sama. Pelajaran untuk kita semua guys, kalau ada orang yang ngomongnya berapi-api banget ya, luar biasa, wah, super, meledak-ledak, kita sebaiknya jangan langsung percaya. Ya, mungkin ada sesuatu, something wrong behind all of this. Sama juga ketika orang-orang mengesankan dan memamerkan seolah-olah hidupnya begitu sempurna, begitu bahagia, ya. Belum tentu, karena semua itu bisa saja adalah kepalsuan. Jadi kepada siapapun sebaiknya kita tidak terlalu mengagung-agungkan siapapun, ya. Karena bisa saja mereka adalah orang yang mungkin tidak patut untuk kita agung-agungkan dan tidak patut untuk kita teladani. Saya mengajak Anda untuk kembali berpikir. Coba sebutkan dalam hati, siapakah orang yang paling Anda agung-agungkan, yang menurut Anda adalah orang yang paling mulia, paling suci, paling segalanya. Ada kemungkinan, belum tentu. Ada kemungkinan orang yang Anda sanjung setinggi langit tidak seperti yang Anda bayangkan.
Jadi mungkin ada benarnya juga ya guys, seperti kata Ade Armando di channel Cokro TV, sebaiknya tetap gunakan akal sehat. Dan juga kita harus memiliki sifat yang kritis, kemudian tidak gampang percaya begitu saja. Karena jika memang kedua suami istri itu telah tertipu, semua juga karena dia gampang aja percaya kepada Mario Teguh dan istrinya, dan gampang-gampang saja menyerahkan uang dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang. Ternyata bukan cuma orang yang nggak punya duit aja yang gampang ditipu ya guys, tapi orang yang udah punya duit banyak, berpendidikan, pintar, dan mungkin juga sukses, mereka pun bisa jadi korban penipuan. Apalagi kita-kita ya guys. Mari kita ikuti terus kasus tentang Mario Teguh ini guys. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya tahu bahwa saat ini tentu banyak sekali channel, banyak sekali YouTuber yang membahas tentang hal ini. Namun Anda telah berkenan ngobrol bersama saya, walaupun saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi saya akan baca komentar Anda di bawah. Terima kasih Anda telah menonton, dan ingatlah kata Bang Napi bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korbannya. Oleh karena itu, jika nggak mau tertipu, jangan berikan kesempatan, jangan serahkan uang Anda yang telah dicari dengan susah payah, jangan serahkan dengan gampang kepada orang lain, walaupun omongannya sangat meyakinkan sekali. Dan tetap gunakan akal sehat, tetap pakai sikap kritis dan skeptis. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala tindak pidana penipuan. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.